belajar bersihin hati kita ya dari yang enggak baik. Ini agak sulit nih, dan sulit bukan agak sulit ya. Jadi yang pertama sekali, judul yang perlu kita ingat sekarang, kita dandanin yang ada dalam hati kita, dalam batin. Namanya batin hati yang ada di dalam diri kita ini ya. Yang sifat yang jelek-jelek ya, sifat yang buruk ya, sifat iri, sifat hasad, sifat dengki, sifat yang suka menyakiti orang lain. Pokoknya sifat-sifat itu kita upayakan dihilangkan semaksimal mungkin ya. Ini adalah adab yang pertama kalau orang nuntut ilmu, orang ngaji. Jadi kalau orang ngaji, sebelum lain-lain tuh yang perlu diingetin itu, setiap dia ngaji bahwa dia disarankan, diajarkan untuk bersihin yang saya sebutin tadi tuh ya. Kalau itu udah bersih ya, baru bisa nerima yang mau dimasukin ke hatinya, yakni nerima ilmu itu ya. Ilmu baru bisa betah ada di hati kita tuh. Ilmu bisa ada bekasnya di hati kita, di diri kita, kalau kita pakai yang tadi saya sebutkan, yakni upaya kita bersihin hati kita. Sifat iri sama orang, sifat dengki, sifat hasud, sifat buruk sangka sama orang, itu dikit-dikit hilangin. Kalau itu udah bersih, baru slow upaya itu yang kita ajiin, yang kita pelajarin, yang kita ngaji, itu betah ada dalam diri kita, dalam hati kita. Ya ada bekasnya itu ya, ada bekasnya. Sebab kita itu yang ada di dalam tubuh kita berupa hati itu, kalau mau diumpamakan kayak kebun. Kebun itu artinya kalau orang dulu nanam kangkung, nanam timun, lain-lain, itu kebun dibersihin dulu. Kalau banyak rumputnya dikorek ya, banyak belal apa namanya pun ilalang ya, apa namanya? Alang-alang, iya. Pun alang-alang kan keras tuh. Itu saya lihat sendiri tuh, diangkat, diambil akar-akarnya, kemudian dikirap bersih, dibakar, itu dipisahin, dipacul sampai tinggal tanah doang yang merah, aur-auran tuh. Artinya udah bersih banget tuh kebun ya. Begitu kebun itu bersih, terbukti ditanam apa aja itu kebun cakep, tumbuh hasilnya. Kangkung aja luar biasa ya, timun luar biasa. Nah itu rupanya begitu. Jadi kita itu kalau hati kita diolahin benar-benar sampai bersih ya, bagus, rupanya ditaruh ilmu apa aja itu ya, ilmunya nempel ya. Tes ya, itu begitu kira-kira umpamanya ya. Kalau kita bersih itu nempel. Kalau nempel itu artinya bekas, dia demen ada di diri kita. Itulah yang disebut ilmu jadi manfaat dan berbuah. Kalau ilmu itu berbuah, ya luar biasa ya, yang nggak bakalan sulit lah hidup dari ilmu tersebut kalau bermanfaat dan apalagi ada buahnya. Jadi itu umpamanya begitu. Kalau kita udah bersih mah kayak kebun tadi, mau ditanamin kangkung tumbuhnya cakep, mau ditanamin timun tumbuhnya cakep. Nah kalau kita ada kebersihan apik jaga pada diri kita, dikasih, ditanam, diajarin apapun itu dalam
dalam kita itu, dalam pribadi kita, ilmu itu tumbuh, ilmu itu nempel, mau sampai berlama-lama ada dalam hati kita, ya. Asal jangan dihindarkan dari contoh-contoh yang disebutkan tadi, ya. Ya, kalau umpamanya berkaitan dengan hubungan dengan sesama, ya mulai dari sekarang ya yang lebih bagus dimaafin kalau masih ada sangkut paut, ya. Artinya dimaafin, ya, kalau masih ada sangkut paut. Itu intinya, ya. Lagian buat apa ditahan lama-lama, bermarahan sama orang, atau kesel ditahan lama-lama, kira-kira jadi duit banyak nggak? Enggak. Jadi manfaat nggak? Enggak. Itu ngapa nggak manfaat disimpan lama-lama, ya. Mendingan dibuang, mendingan dimaafin. Jadi caranya gimana? Paksa diri kita bikin nol semuanya, bikin semuanya bersih, bikin semuanya beres. Dengan cara apa? Ya udah dimaafin, ya, maafin aja, ya. Ini amalan orang yang di dunia mah orang nggak terkenal, tapi ada orang di langit terkenal karena punya amalan ini nih. Tapi karena ada bekas, dia demen betah di hati kita, manfaatnya luar biasa. Dalam mengajinya doang ada seberapa, ya, semeter, cuman karena barokah daripada kebersihan itu luar biasa.